seperti saat ini? Nggak masalah, terserah aja yang penting Uje mah dalam kubur sudah tidak ada kaitan dengan masalah dunia, masalah makam nggak ada. Bagaimana hukum saja gitu kan, bagaimana peraturan saja gitu kan. Kalau peraturannya memang harus dibongkar ya mangga, kalaupun memang akhirnya, ada apa namanya, ada kebijaksanaan, "Oh ya sudah nggak apa-apa ya, udah gimana baiknya aja lah, saya sudah nggak mau," maksudnya saya saat ini cuma ya udah fokus doa saja. لدينا ولدين توصل إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم سلامكم. Namun saat tiba di makam Uje, tangis Abizar anak kedua Uje dan Pipik itu tiba-tiba pecah saat semua peziarah yang lain sedang mengumandangkan doa. Lalu, apa yang membuat Abizar tiba-tiba menangis sejadi-jadinya di samping makam dan nisan sang ayah? Benarkah Abizar rindu pada sosok sang ayah yang telah hampir 1 tahun meninggalkan mereka? Nafas yang menjaga Bisa, bisa. Bisa, kuat, harus kuat. Anaknya harus kuat. Bisa. Bismillah, ayo saya. Ayo. Yang habis. Satu kali mata. Yang kencang. Biar ambil ingat. Ya, bisa, ya. Ayo. Bismillah. Kuat. Gitu, anak-anak saya nggak pernah yang menceritakan kalau dia ingat ayahnya atau dia lagi ini nggak, dia selalu selalu apa, tahu bahwa saya sudah kasih tahu bahwa muslim yang baik tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan gitu. Jadi kita harus bangun, harus menata hidup, harus tetap ngedoain abihnya setiap sholat itu harus. Namun tidak hanya Pipik dan Abizar yang datang berziarah di hari ulang tahun Uje 12 April lalu itu. Umi Tatu, ibunda Uje pun datang menyambangi makam putra tercintanya itu meskipun langit sudah gelap. Lalu, seperti apa air mata Umi Tatu yang kembali berderai di dekat makam sang anak? Apa yang membuat air mata ibunda almarhum Uje ini seolah tak pernah habis-habisnya keluar untuk menangisi sang anak tercinta? Tidak bisa berkali Allah maghfir lahum warhamhum waghfir lana Allahumma azrahum wal maghfirah min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya, Ermatomi memang mungkin sampai kapanpun tidak akan habis. Karena ketika beliau akan meninggal besoknya, malam Kamis kami datang ke rumah beliau. Beliau minta air mata Umi. Mi, Jabi minta air mata Umi. Buat apa? Emang air mata Jabi udah habis, udah habis.
Ya Umi juga bingung ya, cuman Umi nggak mikir apa sih kata-kata dia kok begitu, enggak, pikir bercanda aja begitu. Ternyata memang setelah beliau nggak ada, sampai detik ini air mata Umi tetap keluar, nggak kayak nggak ada habis-habisnya gitu. Setiap ingat di rumah aja gitu, lihat TV ada Jepri, ingat anak itu lembut, manja. Anak Umi mudah-mudahan ya Rob, dengan kebaikan hatinya Allah bikin singgasana dalam kubur, mahkota segala kursi kerajaan di dalam kubur yang di taman surga Allah. Mudah-mudahan itu mendoain buat beliau. Sekarang pun beliau dalam kubur, insya Allah merasa bahagia lebih daripada segala-galanya. Berkat doa orang tua, doa saudaranya, doa istri anak-anaknya, doa jamaah di mana saja berada. Alhamdulillah. Lagi dan lagi, Umi Tatu mengeluarkan air matanya untuk sang anak. Selain kerinduan dengan almarhum, Umi Tatu pun masih bersedih karena masalah makam sang anak hingga kini masih saja diributkan dan dipermasalahkan. Lalu benarkah jika pihak Dinas Pemakaman DKI Jakarta akan tetap membongkar makam UJ pasca peringatan haul 1 tahun kepergian sang Ustadz? Dan apa yang membuat pihak Pemda DKI seolah masih tarik ulur perihal pemugaran makam almarhum? Benarkah jika ini terkait pernyataan Umi Tatu? Memang benar dikatakan bahwa silakan kepada Pemda untuk melakukan penataan itu. Ya artinya dikatakan yang saya lihat di TV dari orang tua kita, Haja Umi Tatu menyampaikan demikian. Kemudian itu kan dinyatakan bahwa itu kepentingan jemaah. Artinya mereka yang akan ziarah ke sana, sehingga silakan kepada Pemda. Maka kita kalau program ya tetap akan kita programkan pada waktunya secara bertahap. Namun dalam hal ini juga ya saya melalui kepala TPU yang selama ini berkomunikasi juga jalan, meminta waktu untuk silaturahmi sampai kapan ada waktu, ya artinya kita mau datang ke orang tua kita, mau silaturahmi untuk membicarakan langkah-langkah yang baiklah dalam rangka penataan ini supaya bisa terlaksana dengan baik, karena ini kan menyangkut menurut statement itu kan kepentingan para jemaah. Umi sih tadinya mah nggak mau ngomong-ngomong ini lagi, udahlah yang udah ya udah itu udah. Yang penting kesimpulannya terserah mereka, itu aja. Lalu benarkah jika makam UJ akan benar-benar dipugar dan disesuaikan dengan ketentuan Pemda DKI pasca peringatan 1 tahun kepergian almarhum? Benarkah meskipun merelakan pemugaran makam almarhum UJ, masih ada sedikit keinginan di hati Umi Tatu untuk mempertahankan makam tersebut seperti saat ini? Nggak masalah, terserah aja, yang penting Ujema dalam kubur sudah tidak ada kaitan dengan masalah dunia, masalah makam nggak ada. Bagaimana hukum saja gitu kan, bagaimana peraturan saja gitu kan. Kalau peraturannya memang harus dibongkar ya mangga. Kalaupun memang akhirnya ada apa namanya, ada kebijaksanaan, oh ya sudah nggak apa-apa ya, nggak gimana baiknya aja lah, saya sudah nggak mau. Maksudnya saya saat ini cuma ya udah fokus doa saja. Gerah dengan semakin banyaknya mantan pasien yang terus bermunculan dengan laporannya masing-masing, kemarin Guntur Bumi atau UGB menurunkan 7 lapis tim kuasa hukum untuk menjawab 7 permasalahan yang dialaminya saat ini. Tim kuasa hukum pertama menjawab masalah pelaporan korban berinisial R ke LPSK. Tim kedua menjawab masalah dugaan pencurian emas oleh UGB. Tim ketiga menangani masalah dugaan pencemaran nama baik kepada UGB. Tim keempat menjawab masalah kemana UGB pergi selama ini. Tim kelima menjawab masalah mantan karyawan UGB yang berinisial Y. Tim keenam tampil dengan sejumlah mantan pasien. Dan tim ketujuh menjawab masalah dugaan penistaan agama oleh UGB.
Lalu tentang adanya pelaporan korban berinisial R ke LPSK, apa tanggapan pihak UGB? Benarkah pihak UGB menilai R hanya ingin mencari sensasi